TikToker Gunawan Satbor resmi jadi tersangka tertunduk lesu berbaju orange dan kini terancam penjara 10 tahun, denda 10 M sampai rumah hasil joget akan disita, hingga kampungnya sepi tak ada yang live joget lagi. Kejayaan Gunawan Satbor, warga Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai pelopor tarian Beras Habis live solusinya seketika berakhir. Setelah Polres Sukabumi menetapkannya sebagai tersangka promosi judi online lewat siaran live joget Beras Habis live solusinya yang nyaris diikuti oleh seluruh warga kampungnya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, Gunawan Satbor sudah lebih dulu diciduk polisi Kamis sore. Selain Mamang Satbor, ada satu host live streamingnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Senin kemarin, Mamang Satbor yang biasanya begitu ceria dan aktif saat beraksi dengan joget ayam patuk andalannya, justru tampak tertunduk lesu saat dirilis oleh Polres Sukabumi kala berseragam oranye. Tim silat pun meliput langsung dari Sukabumi dan inilah penampakan lesu Mamang Satbor dan rekannya saat ditampilkan di hadapan awak media. Penyidikan yang kita lakukan, kita tetapkan 2 tersangka, yaitu AS alias T, 39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online. Tersangka kedua, G alias S, 38 tahun. Di situ ada gift, kemudian ada pemberian informasi agar mengiklankan salah satu web yang dimaksud. Nah, kemudian tangkapan layar itu diunggah lagi oleh akun Vlogotito 1. Nah, disitulah bisa kita dalami dan kita selidiki lebih lanjut, dan memang terdapat konten yaitu mengiklankan, menginformasikan terkait dengan kegiatan perjudian. Kalau di akun Satbor sendiri itu kurang lebih 30 itu di akun, ya makanya Satbor dipakai shift. Ada shift siang, ada shift malam, ada shift dini hari. Namun ternyata seolah berbeda saat di depan awak media tertunduk lesu, di media sosial justru heboh kembali aksi Mamang Satbor dan rekannya yang ditahan di rutan Polres Sukabumi, tapi tetap saja berjoget ayam patuk andalannya di hadapan rekan-rekan barunya sesama penghuni rutan Polres Sukabumi. Itu nama jogetnya ayam patuk ya. Jadi karena udah seperti ayam terus matuk-matuk gitu. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan live TikTok yang dilakukan Satbor dan karyawannya nyaris sepanjang hari. Dari patroli cyber yang dilakukan oleh Polres Metro Sukabumi, akhirnya ditemukan jika live TikTok Mamang Satbor juga disusupi promosi situs judi online. Mamang Satbor yang merupakan mantan penjahit keliling terancam hukuman penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 10 miliar rupiah atas aksinya mempromosikan situs judi online lewat live streamingnya. Sementara dari hasil siaran live-nya itu, Mamang Satbor dan kawan-kawannya mampu meraup pendapatan hingga jutaan rupiah per hari
yang dibagi secara merata setelah terlebih dahulu dipotong 20% sebagai bagian buat Mamang Satbor selaku pemilik akun. Dari aduan masyarakat sekitar merasa terganggu, merasa resah adanya kegiatan yang sudah di luar batas waktu yang semestinya. Kita lakukan patroli cyber, kita dapatkan ternyata ada gift yang diberikan oleh penyedia website judi online dengan hukuman ancaman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah atau denda 10 miliar. Emang dulu kan waktu Covid ya, jadi waktu Covid dan Corona tahun 2020-an itu ya, Satbor sambil jahit keliling di Jakarta, sambil jahit keliling karena sambil nge-lab, sambil ngonten-ngonten, akhirnya terpikirkan lah jahit, terus pas sambil jahit itu Satbor menghasilkan 50 atau 60 ribu gitu ya di labnya. Coba aja kehalangan berapa kampung ya, Cirengkol, Pupunjul, Cihuni, berarti kehalangin 3 kampung ya. Jadi ini kehalangin 3 kampung di sini sama kampungnya Satbor. Setelah pria berusia 38 tahun itu diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, Senin kemarin tim Silet pun kembali menyambangi Kampung Babakan Baru, tempat Satbor tinggal dan berkegiatan sehari-hari. Namun, berbeda dari kehadiran tim Silet sebelumnya, kali ini kampung tersebut terlihat sunyi senyap. Tak tampak lagi gerombolan-gerombolan tim Satbor yang nyaris berjumlah 300 orang melakukan live TikTok sambil berjoget ayam patuk. Hutan dan kebun yang biasanya menjadi lokasi utama Mamang Satbor dan kawan-kawan melakukan siaran live seraya heboh bergoyang kini tampak sepi. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa setempat, Soleh. Jujur 24 jam ramai dengan live-nya karyawan Satbor ini. Sekarang sudah dari hari Sabtu saya cek ke lapangan, itu sangat sepi. Mau siang mau malam itu sangat sepi sekarang. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan Judai. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Tidak hanya hutan dan kebun, rumah mewah 2 lantai yang baru saja dibangun Satbor dari hasil live jogetnya diketahui juga kosong dan sepi. Bahkan kabarnya rumah tersebut juga terancam akan disita seiring penetapan Mamang Satbor sebagai tersangka promosi judi online. Sementara itu, camat setempat Anna Rudian mengaku jika ia sudah sempat meminta warganya untuk berhenti live TikTok dan kembali melakoni profesi lama mereka sebagai petani agar kembali produktif. Akan tetapi, permintaan itu tidak digubris oleh warga yang lebih tergiur mendapatkan cuan dengan cara mudah dan banyak, yaitu lewat siaran live joget ayam patuk yang nilainya mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per harinya. Tentu kami atas nama pemerintah mendukung penuh apa yang dilakukan oleh jajaran Polres Sukabumi dalam memperbaiki jangan sampai menjadi warga yang pemalas-pemalas. Ya kita tetap menghimbau supaya mereka tidak terus berlanjut untuk ini. Mereka kita himbau untuk kembali kepada aktivitas kembali, bekerja kembali seperti semula. Ya udah, siapa yang menuai ya dia terima akibatnya lah gitu. Jadi ya kalau mau kayak begitu nggak usah yang
melanggar hukum deh, cari aja yang buat mikirin keluarga aja udah. Buat TikTok, bikin TikTok joget-joget sih nggak masalah, nggak apa-apa. Makin banyak influencer kan masih makin banyak pendapatan ya, itu lebih bagus lah ngajak teman-teman atau kampung sekitar. Bikin UMKM itu lebih bagus positifnya. Itu kalau yang melanggar hukum, etika jangan deh, jauhin aja deh. Sekarang zaman lagi gila. Konten seperti itu ya menurutku lucu-lucu aja dan ternyata dilakukan oleh bahkan menurutku Sadboard yang melakukan itu dan banyak yang meniru tiktokers bahkan beberapa temenku yang followers dia udah jutaan itu meniru joget Sadboard itu. Kenapa dia yang udah melakukan itu lama nggak bisa melakukan lagi? Aku pasti berharap dia ada peluang untuk bisa memperbaikinya itu. Awe gitu kali.